Kemuliaan dunia dan akhirat. Saudaraku, pada hakikat semua orang ingin hidupnya mulia dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Tak ada seorang pun yang ingin hidupnya sengsara apalagi hina. Namun, kita sering keliru dan salah persepsi dalam menggolongkan siapa yang disebut orang mulia dan orang yang hina. Pandangan sebagian besar orang dalam mengukur kadar kemuliaan hanya dari segi materi, kekayaan berlimpah, memiliki rupa tampan atau cantik, jabatan yang tinggi, gelar bangsawan atau akademik yang berderet panjang. Padahal, kesemuanya itu tidak dapat dijadikan tolok ukur seseorang itu mulia atau hina. Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat 13. Saudaraku, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, mulianya seseorang di dunia adalah karena kaya. Namun mulianya seseorang di akhirat karena takwanya. Tafsir Al-Bagawi, Ma'alimut Tanzil, 7/348. Saudaraku, dalam pandangan Allah Azza wa Jalla yang dilihat adalah hati dan amalnya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian. Namun yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim No. 2564. Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, lihatlah, engkau tidaklah akan baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam sampai engkau mengungguli mereka dengan takwa. Hadis riwayat Ahmad 5/158. Bukan kulit putih membuat kita mulia, bukan pula karena kita keturunan darah biru, keturunan Arab, atau anak konglomerat. Yang membuat kita mulia adalah karena takwa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketakwaan. Kamu, baik laki-laki maupun perempuan, kemuliaanmu adalah kekayaanmu, keutamaanmu adalah ketakwaan, kedudukanmu adalah akhlakmu, dan kebanggaan keturunanmu adalah amal perbuatanmu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ciri lain yang paling menonjol pada kepribadian orang mulia adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashr 3. Demikian halnya orang yang _dawam_bawahkan membiasakan ibadah _qiyamul lail sebagaimana firman-Nya. Dan pada sebagian malam bersalat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang mulia. Quran Surat Al-Isra 79. Demikian halnya orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan, hidupnya akan mulia. Ini dijamin oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah 11. Saudaraku, setiap manusia telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan kelebihan dan kekurangan, tidak ada manusia yang seutuhnya sempurna.
Semua kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri manusia merupakan kuasa dan garis bawah iradah garis bawah kehendak Allah Azza wa Jalla, baik berupa fisik, materi, ilmu, kedudukan, jabatan, keturunan dan lain-lain secara beragam. Setiap kelebihan atau keutamaan yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita seyogyanya kita sadari bahwa itu merupakan anugerah, bukan untuk disombong-sombongkan hingga sampai meremehkan orang lain. Bahkan ketika kita merasa lebih mulia karena sudah menjadi seseorang yang rajin melakukan amal ibadah, itu sendiri pun sebenarnya tidak akan banyak berarti karena kita tidak pernah tahu apakah Allah Azza wa Jalla menerima atau tidak amal ibadah kita tersebut. Subhanallah, jika kita memang ingin meniru akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah selalu tawadu, rendah hati, tidak ada kesombongan sedikit pun, selalu tersenyum, ramah dengan siapapun. Tidak menganggap orang lain rendah, tidak selevel, merasa lebih banyak amalnya, lebih tinggi ilmunya, lebih banyak sedekahnya. Saudaraku, dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, bisa jadi pengemis di luar rumah kita itu lebih mulia dari kita. Kalau kita atasan boleh jadi bawahan kita lebih mulia. Kalau kita majikan boleh jadi pembantu kita lebih mulia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Orang yang garis bawah ujub garis bawah dengan diri dan amalannya, merasa tinggi dan mulia di hadapan yang lain, padahal hakikat dialah yang paling rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menjaga kemuliaan untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Garis bawah wallahu alam bisawab garis bawah. Malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat.